Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk petani porang berkah dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di channel kami, di channel Petani Porang Berkah. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan kali ini dimanapun Anda berada selalu mendapatkan nikmat sehat baik jasmani atau rohani, mendapatkan keberkahan, sehingganya kita selalu berkomitmen di sini untuk menanam porang, bagaimana memperlakukan porang ini dengan baik dan benar, sehingganya ke depan kita bisa berhasil semua dalam menanam porang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau membahas yaitu mengenai salah satu keberhasilan dalam menanam porang itu adalah mencari bibit yang berkualitas, mencari itu salah satu kesuksesan dalam menanam porang itu adalah mencari bibit yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya untuk mencari bibit yang berkualitas, maka kita bahas bersama-sama. Sebelum-sebelumnya sudah saya bahas bahwa dalam menanam porang itu banyak sekali yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu salah satunya adalah mencari bibit yang berkualitas, kemudian olah lahan yang benar, kemudian perawatan yang benar, terus kemudian perlakuan yang benar dan lain sebagainya. Oke, akan kita sama-sama membahas pada kesempatan kali ini bagaimana sih kita supaya mendapatkan bibit yang berkualitas. Bibit yang berkualitas itu bagaimana caranya? Baik, yang pertama adalah dalam membeli bibit itu banyak cara, bisa dengan cara online, bisa dengan cara offline. Nah, yang sering terjadi untuk di dunia tanam porang itu biasanya orang itu mencari bibit itu biasanya dengan cara online. Online itu bisa macam-macam, bisa di Facebook, kemudian bisa di Google, atau mungkin bisa hanya lewat WA, itu dengan cara-cara online. Nah, apabila kita menggunakan cara online ini, di situ kita harus sangat berhati-hati. Yang pertama adalah ketika kita mau membeli bibit baik itu ataupun katak, sebaiknya membeli bibit itu di bulan yang ketika tanaman porang itu sudah mengalami dorman. Nah, kapan tanaman porang itu dorman? Yaitu idealnya itu di bulan 7, 8, 9. Nah, 7, 8, 9 itu porang sudah dorman ideal atau dorman normal. Nah, ketika Anda semua membeli bibit di bawah bulan itu, biasanya memang bibitnya memang murah ya, di situ ya murah, tetapi jangan terkecoh dengan murahnya, tetapi harus tahu bagaimana kualitasnya. Kenapa? Karena di bawah bulan 6, di bulan 4, 5 itu biasanya porang itu belum mengalami dorman, sehingganya yang dikhawatirkan pembelian bibit itu bahwa si penjual itu hanya membeli bibitnya itu mencari bibitnya itu hanya mencari potesan, yaitu belum waktunya dorman, belum waktunya untuk diambil kataknya, tapi sudah dipaksakan untuk diambil atau dipotes. Nah, apa yang terjadi ketika memang bibit katak ini diambil dari potesan atau dari batangnya langsung, maka yang terjadi bibit itu tidak bertahan lama. Usia 1 bulan bibit katak itu akan mengalami pembusukan. Nah, beda ketika kita membeli bibit di bulan 7, 8, 9. Insya Allah di bulan 7, 8, 9 bibit itu sudah sudah lulus karantina. Sudah lulus karantina artinya bibit itu sudah aman untuk ditanam dan sudah lulus uji seleksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa intinya bahwa kami hadir di sini, kami bukan hanya memberikan edukasi, bukan hanya memberikan informasi mengenai budidaya porang dengan baik yang benar, bahwa kami juga hadir di sini, kami siap untuk menyediakan atau mensuplai tanaman bibit umbi porang ataupun katak porang. Insya Allah dimanapun Anda berada, kalau memang nanti bisa terkoneksi dengan baik, insya Allah bibit tanaman katak ini bisa kami hantarkan sesuai dengan alamat yang dituju.
Dan insya Allah ketika memang terjadi bibit itu ternyata sampai di tempat tujuan ternyata kualitasnya kurang baik, nanti bisa dikonfirmasikan kembali ke kami, dan insya Allah kami akan memberikan solusi di situ, apakah nanti bibit itu ditukar dengan bibit yang baik ataupun bagaimana, nanti kita bisa komunikasi lewat via telepon ataupun lewat WA. Nah, pada saat ini saya sedang, ini ada bibit katak ya, ini bibit katak. Nah, bibit katak ini normal. Ini normal, ini tidak ada tidak ada jamur, dan ini baru saja kita ambil dari ini ya. Baru saja kita ambil dari tanaman porang yang sudah mengalami dorman. Ini tidak ada tanda-tanda jamur, ini tidak ada ya. Terus kemudian yang selanjutnya saya berpesan kembali untuk sahabat-sahabat petani porang yang kiranya pemula sangatlah berhati-hati dalam membeli bibit. Carilah carilah penjual bibit sekaligus beliau juga seorang petani. Jadi ketika nanti di situ Anda mengalami mengalami kesulitan dalam berbudidaya tanaman porang, insya Allah kami nanti hadir untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik bagaimana sih cara menanam porang dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya kami memberikan istilahnya memberikan bibit saja atau menjual bibit saja, tetapi di sini kami hadir juga untuk memberikan edukasi atau pengalaman-pengalaman bagaimana caranya menanam porang dengan baik dan benar. Mungkin saran terakhir untuk sahabat-sahabat petani porang dimanapun Anda berada, untuk pemula sebaiknya dalam menanam tanaman porang, sebaiknya kalau menurut saya itu dari katak. Saran dari kami ada dari katak. Kenapa demikian? Karena untuk pemula itu kan belum bisa membedakan antara umbi porang, kemudian ada umbi suwek, ada umbi iles-iles. Nah, tiga macam itu sangat mirip sekali. Ketika dia sudah jadi umbi itu sangat mirip sekali. Yang dikhawatirkan nanti Anda semua sudah transaksi untuk beli bibit umbi, ternyata barang yang sampai bukan untuk beli bibit umbi porang, tetapi barang yang sampai itu ternyata bukan umbi porang tetapi umbi iles-iles ataupun suwak. Tetapi kalau misalnya sahabat-sahabat petani porang itu membeli bibit katak yang seperti ini, kalau dia katak itu sudah pasti porang. Kalau dia katak sudah pasti porang. Tidak mungkin katak itu nanti akan keluar iles-iles, akan keluar suwak, itu tidak mungkin. Karena suwak ataupun iles-iles itu tidak menghasilkan katak. Dan dengan perawatan yang efektif, dengan perawatan yang optimal dan maksimal, dengan olah lahan sedemikian rupa, insya Allah katak juga dalam satu musim bisa menghasilkan, bisa mencapai umbi produksi. Banyak sekali di video-video saya selanjutnya bisa diikuti di channel kami di Petani Porang Berkah. Video kami justru banyak sekali. Di situ ada penjelasan mengenai budidaya tanaman porang, dan di situ juga bahwa tanaman katak itu bisa dalam satu musim bisa menghasilkan umbi produksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat petani porang. Tetap semangat dalam menanam porang, jangan pernah patah semangat. Salam sukses petani porang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.